Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu Saputra dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SMA semester 5. Di sini saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Yang pertama, biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansori lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i bin Malik bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada Kekhalifahan Abbasiyah. Sejumlah sumber sejarah menyatakan bahwa ia terlahir dari keluarga yang miskin. Namun, kemiskinan tersebut tidak membuat Abu Yusuf patah semangat untuk menuntut ilmu. Ia digambarkan sebagai yang haus akan ilmu pengetahuan. Pengetahuannya begitu cukup luas, meliputi ilmu tafsir, strategi perang, dan penanggalan. Yang kedua, membahas pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah ulama yang hidup pada tahun 113 sampai 182 Hijriah. Merupakan seorang ahli fikih yang lahir pada masa Umayyah namun berkarya dan diakui pada masa Abbasiyah. Karya terbesarnya adalah Kitab Al-Haraj, yang merupakan kitab pertama memuat tentang cara menghimpun semua pemasukan daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Latar belakang pemikiran tentang ekonomi setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf ada satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis maupun landasan-landasan lainnya. Baik, yang ketiga, membahas implementasi pemikiran Abu Yusuf. Ada 4. Yang pertama, menggantikan sistem wasifah dengan sistem mukasyamah. Wasifah dan mukasyamah adalah istilah untuk menyebut sistem pemungutan pajak. Sistem wasifah adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak, atau mungkin dapat dibahaskan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan sistem mukasyamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah. Yang kedua, membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap 3 kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok harbi, kelompok musta'min, dan kelompok dhimmi. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakat yang mengatur beberapa ketetapan khusus berkenan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian, dengan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fai sebagai
pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, jizyah, usyr, dan sedekah atau zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanen revenue. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dan yang terakhir, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dan penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa sejumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel yang lebih menentukan. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.